teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @creepylogi yang berjudul Pajangan Kera di Rumah Om Pras. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Sewaktu anak hingga remaja, aku paling takut pada Om Pras. Dia adalah adik ibuku, kata ibu dan ayah. Om Pras orang kaya. Orang tuaku juga bukan orang miskin. Tetapi karena mereka menyebutnya kaya, kurasa memang dia lebih kaya. Om Pras lumayan nyentrik. Kata ayahku, hobi Om Pras berburu dan memancing. Dia senang membawa senapan laras dan pergi dengan mobilnya yang kaku. Atau ada kala ia pergi dengan laras kail. Pantas saja, ia suka memberi ikan maupun daging yang tidak wajar, yang selanjutnya dimasak oleh ibu, misalnya daging rusa. Asal kalian tahu, daging rusa itu enak jauh sekali dibanding babi hutan. Yang menakutkan daripada Om Pras sebetulnya bukan orangnya, melainkan rumahnya. Bukan kebetulan ia tinggal bersebelahan kota. Ayah kerap membawaku ke sana dan menginap bahkan sampai berhari-hari. Rumahnya sih bagus, besar, dan aku punya teman sepermainan yaitu Didi, adik sepupuku. Akan tetapi, Om Pras menyimpan banyak sekali hewan yang dikeraskan. Tentu saja, binatang-binatang itu sudah mati. Tidak jelas bagaimana matinya. Sebut saja, kadal besar, kucing hutan, rusa, ular sanca, macan dahan. Mereka seperti berkeliaran di dalam rumah. Seram. Bukannya aku takut hewan. Mana ada anak-anak tidak suka binatang kecuali sudah diajari takut. Yang membuatku ngeri pada pajangan Om Pras karena mereka selalu diam dengan ekspresi yang aneh. Dan yang paling seram dari semua itu ialah orang hutan. Coba kalian pikir. Orang hutan itu tidak seremeh di gambar uang kertas pecahan 500. Badannya besar dan seperti mengenakan jubah berumbai. Kukira ia hampir setinggi Om Pras kalau berdiri. Memang dia tidak pernah berdiri. Om Pras membuatnya duduk di kursi beludru di dalam kotak kaca, memasangkan mahkota di kepala, juga menyelipkan sebilah kapak di tangan kanannya. Aku tidak yakin itu lebih tepat disebut tangan atau kaki depan. Dalam suatu kunjungan, Om Pras memperkenalkan sang ratu itu. Yang ini namanya Zora. Aku cuma memandang Om Pras tanpa berkedip, sebab itu lebih baik daripada menyilangkan mata kepada Zora. Coba lihat Zora, cantik dan kuat bukan? Dia perempuan. Karena itu, kamu harus melihatnya, nak. Lalu, aku berpaling ke arah Zora, dan Om Pras berkata, pejantan tidak punya dada seperti itu. Jadi, itu untuk menyusui. Benar sekali, suara Om Pras lebih keras dan bersemangat. Kata ibu, aku menyusu sampai 2 tahun. Apakah anaknya Zora begitu? Bisa lebih lama. Wah, berapa tahun Om? 3 tahun. Terkadang lebih dari 7 tahun. Malangnya Zora, kenapa anaknya tidak makan yang lain saja? Anak orang hutan makan buah juga tumbuhan, tapi tetap mau menyusu. Aku hanya menunggu selanjutnya. Dan Om Pras bertanya, Om dengar kucingmu baru melahirkan ya? Betul Om, Bolu baru melahirkan. Oh,
Itu namanya Bolu. Ayah yang kasih nama, artinya bubuk melulu. Diiringi tawanya, Om Pras berkata, Bolu pasti makan sangat banyak. Kurasa juga begitu. Ayah menyuruhku memberi makan 4 kali, padahal sebelumnya cuma 3 kali. Bolu, kucing yang sangat beruntung. Aku tergoda dengan ucapannya sehingga bertanya, adakah kucing yang tidak beruntung, Om? Sangat banyak. Kucing yang hidup di luar rumah kamu, yang liar dan tidak tentu kapan bisa makan. Bayangkan jika mereka melahirkan dan harus menyusui anak-anaknya. Benar juga ya, Om. Kasihan sekali. Aku tidak pernah tega melihat kucing-kucing sakit di jalan. Zora pun begitu. Dia harus makan lebih banyak untuk menyusui anaknya. Dan ia hidup di hutan. Di mana anaknya Zora? Sepintas riak wajah Om Pras berubah keruh. Hanya ia berucap, dia dipisahkan dari anaknya dan tidak pernah kembali. Kisah Zora membuatku sedikit tertarik padanya, walau rasa takut tidak berkurang. Kemudian aku tahu hal itu mungkin disebabkan oleh matanya yang selalu membeliak, seakan-akan selalu mengikuti setiap langkah dan pergerakan. Lebih-lebih, di sisi Zora berdiri seekor macan dahan yang laiknya siap menerkam. Rahangnya menganga, barangkali ingin mengesankan sebagai pelindung Ratu Zora. Bagaimanapun, aku selalu tidur di kamar Didi kalau menginap. Terasa aneh, setiap kali membuka pintu, aku mesti berhadapan dengan Zora dan penjaganya. Jika tiba gilirannya malam, lampu rumah akan menyala, dibarengi lampu sorot yang menembak singgasana Zora. Bagai kerajaan dalam fabel, hewan-hewan itu tampak begitu awas. Kemudian, Om Pras menghadirkan penghuni istana yang baru, yaitu seekor burung hantu yang bertengger di pundak sang orangutan. Aku tidak tahu kenapa takutku tidak berkurang. Tadinya, mungkin karena mereka semua kaku, tetapi agaknya bukan itu saja. Saat libur kenaikan kelas bulan Juni tahun 1991, keluargaku kembali menginap di sana. Belakangan aku tahu, Opa Joshua, ayah mertua Om Pras yang kebetulan sedang di sana, meninggal. Aku kenal ayahnya Tante Weni. Ia kakek-kakek yang baik dan rajin berusaha melucu. Tidak jarang memberi sesuatu hadiah, entah mainan atau sepatu. Dia bukan orang asing dan kepergiannya jadi meninggalkan kesan aneh. Namun demikian, meninggalnya Opa Joshua membuat rumah Om Pras tidak begitu menyeramkan. Orang-orang berdatangan, saudara-saudara, dan aku punya lebih banyak teman. Kemudian, aku ke gereja, mendengarkan musik dan eologi dan menghikmati saat-saat terakhir Opa Joshua menuju tempat peristirahatannya yang tenang. Dan setelah itu semua, rumah Om Pras kembali seperti awal. Temanku hanya Didi, sementara Zora dan pasukannya senantiasa bersikap tegang di wilayahnya. Sudah malam ketika itu. Aku sedang main video game bersama Didi, tetapi mataku tidak tahan lagi. Akhirnya, aku menyerah. Kukatakan, aku ngantuk, sudah dulu ya. Didi mengangguk ala kadarnya, sambil mengatakan dia akan menyusul. Aku pun beranjak sendirian menyusuri 2 ruangan yang memanjang. Di tengah ruangan kedua, kuayun langkah lebih cepat. Hewan-hewan itu seolah langsung menangkapku, bahkan berusaha menindas bayanganku. Sesekali terbersit keinginan melirik mereka, namun perasaanku keburu makin ciut. Akhirnya, sampai juga di depan kamar Didi. Aku tinggal mendorong pintunya lalu segera berbalik untuk menutupnya. Namun,
Aku tidak segera melangkah ke dalam. Antara ragu dan yakin, kupikir aku baru mendengar langkah seseorang di belakang, agaknya tepat di sekitar kursi kebesaran Zora. Aduh, yang benar saja, tidak mungkin ada siapa-siapa di situ. Hanya saja aku jadi ragu sebab dari tadi mataku terus menunduk. Dan langkah itu terdengar lagi dengan lebih nyata. Sandal kayu. Ya, itu bukan bunyi yang mudah disayupkan. Plok, plok, plok. Ayah, suaraku bergetar pelan. Plok, plok, plok. Sungguh, itu langkah seseorang yang berkitar-kitar di situ saja. Kemudian, aku sadar yang paling tepat adalah segera masuk ke kamar Didi. Akan tetapi, aku pun ingat yang mengenakan sandal kayu di rumah ini cuma Opa Joshua. Kenangan malah membuat diriku semakin terperosok. Daripada mengalami yang tidak-tidak, aku lantas membuka pintu. Berbarengan dengan itu, terdengar lagi sandal kayu berulang-ulang dan makin dekat. Tanpa berpaling, pintu kubanting. Lalu aku menahannya dengan punggung. Oh iya, aku juga bisa menguncinya, tetapi itu tidak perlu. Lain halnya setelah terdengar ketukan berulang dari luar. Tok tok tok. Ya, siapa? Bukakan pintunya, kok kamu kunci sih? Leganya mendengar suara Didi, maka aku berbalik segera lalu membuka pintunya. Maaf, aku tidak sengaja adik sepupuku. Tidak ada, sedangkan aku telah berhadapan-hadapan dengan Zora dan yang lain-lain. Kali ini, aku dan dia tidak bisa menghindari kontak mata. Batinku tersengat, karena rupanya kera besar itu tidak begitu menyeramkan ketimbang wujud Opa Joshua yang tengah mengusap rumah kaca orang utan itu. Opa Joshua melirik ke arahku, tatapan yang kering dan tidak peduli. Dia seperti biasanya di saat masih hidup dengan kaos dan kain tenun Sumba yang melilit kakinya. Akan tetapi, dia tidak seharusnya ada di rumah ini. Aku membanting pintu kedua kali, menguncinya kemudian kabur ke dalam selimut. Hati sudah karuan ribut, menunggu tegang dari saat ke saat. Kian lama, syukurlah gangguan yang kukira semakin menjadi ternyata tidak ada. Semoga tidak pernah datang lagi. Akan tetapi, tidak gampang mengenyahkan Opa Joshua, Zora, dan lain-lain dari dalam kepala. Ia seolah hadir di dalam kamar, sangat dekat, bahkan hendak menyelinap ke dalam selimut. Kemudian, berbunyi lagi ketukan, suara yang sama. Didi. Awalnya aku tidak percaya, hingga ia terdengar kesal lantaran mengira aku sengaja mengerjainya. "Kenapa dikunci sih, Mas?" ucapnya sewot. Pintu terbuka. Aku pun menceritakan pengalamanku beberapa saat kemudian. "Kamu lihat Opa?" komentar Didi dengan terpana. "Demi Tuhan, aku lihat jelas. Selain itu, apalagi? Cuma itu. Sebelumnya, maksud kamu apa?" "Santai saja, aku paham perasaan Mas di rumah ini." Mendapat kesempatan mengeluh membuatku lebih tenang. "Terus terang, memang baru sekali ini. Tapi aku sudah lama takut dengan hewan-hewan itu." "Kamu tidak salah, Mas. Aku juga dulu ketakutan, apalagi awal-awal harus tidur sendiri. Cukup lama sampai aku jadi biasa. Terus terang juga, aku selalu membujuk Papa supaya kamu menginap di sini. Jadi, perasaanku wajar ya. Bahkan itu bukan sekedar perasaan. Memang hewan-hewan itu seram tahu. Kamu punya pengalaman apa? Aku percaya mereka sering bergerak sendiri. Bahkan lebih dari itu." "Hah? Kamu tahu buaya yang ada di ruang tamu?"
Ada apa? Aku yang membuat dia dipindahkan sendirian di sana. Kata papa, aku kesurupan berkali-kali karena sesuatu yang ada di dalam spesimen itu. Hewan-hewan itu memang seperti bernyawa. Papaku sangat suka taksidermi. Itulah alasannya binatang-binatang di rumah ini begitu ekspresif. Semuanya dibuat-buat. Iya, dia yang membuatnya. Kelihatannya rumit. Bagaimana mereka mati? Kamu pernah mengira mereka dibunuh papaku? Tidak mesti begitu sih. Sebelumnya aku pikir begitu. Ternyata hewan-hewan itu dia dapatkan sudah mati. Termasuk ular dan buaya. Semuanya. Kebanyakan itu pemberian orang atau dibeli bangkainya. Macan itu Kambila. Iya, dia dari kolektor yang terpaksa menembaknya mati karena menerkam anaknya. Kukira beberapa mereka dibunuh papamu. Dia cuma berburu rusa dan babi. Oh ya, kamu tahu cerita Zora? Aku tahu, dia seorang ibu. Sebatas itu, Zora itu pelacur. Pelacur? Aku tidak pernah berharap mendengar ucapan sejauh ini. Bagaimana ya? Pokoknya dia melayani seks untuk pria. Aku juga tidak tahu banyak tentang itu. Mana mungkin kita tahu. Begini deh, kata papa, Zora diburu dari hutan di Borneo, lalu dijual kepada seorang dukun. Kemudian ia dilatih atau dipaksa dengan sadis sampai bisa berhubungan badan dengan pria. Jijik sekali. Bagaimana bisa manusia begituan dengan kera? Supaya kaya dan sakti. Ceritamu aneh. Kamu baca buku apa sih? Papa aku yang cerita. Dia tidak pernah membohongiku. Dan Zora mengerti berhubungan seks dengan manusia. Begitu yang aku dengar. Aku tidak menuduhmu bohong. Tapi cerita ini susah aku percaya. Orang hutan sangat pintar, Mas. Kata papa, dia sudah diambang zaman batu. Seperti masa Paleojavanicus. Iya, tinggal saatnya mereka menemukan api. Dan kita tidak bisa membayangkan ke depannya. Tapi, apa benar Zora punya nafsu dengan manusia? Menurutku, manusia juga tidak bernafsu padanya. Tetapi manusia-manusia menjijikkan itu punya maksud kan? Kalau itu, Zora juga punya maksud. Agar dia tidak disiksa oleh si dukun. Dengan urutan seperti itu, aku lantas menebak. Akhirnya, Zora dibunuh. Konon, dia berusaha kabur, lalu ditembak. Kebetulan ada orang baik yang menyelamatkan jasadnya. Begitulah, sampai akhirnya ia berpindah tangan menjadi milik papa. Tunggu dulu, aku belum paham kenapa manusia yang begituan sama Zora bisa kaya dan sakti. Sejauh yang diceritakan, dia dipengaruhi roh jahat, arwah, atau semacamnya. Gampangnya begini, roh itulah yang sebenarnya mau begituan sama manusia sebelum ia memberi imbalan. Lalu dia menggunakan Zora untuk penampilan fisik. Kamu percaya ada roh jahat dan setan? Tentu, itu ada di Alkitab. Aku kan lebih rajin kebaktian daripada ayah. Tapi soal Zora, artinya dia tidak secerdas itu dong. Kamu benar juga. Yang pasti aku cerita sesuai yang diceritakan. Omong-omong, aku juga pernah lihat Opa sebelum dia meninggal. Mirip dengan kisahmu yang tadi. Opa mengusapi rumah Zora, menatapnya dalam-dalam, seakan mereka berdua sedang saling bicara. Dia itu sayang Zora setengah mati, padahal hewan itu kan sudah mati ya. Tapi itu bukan kisah horor, Didi. Opa Joshua masih ada. Sayangnya, Opa baru datang kemari keesokan malamnya. Masih banyak cerita tentang Zora. Roh itu rupanya terus mengikutinya kemanapun. Mamaku pernah mengamuk karena pengaruh roh itu. Kamu masih mau dengar?
Boleh, cerita saja. Tapi aku pipis dulu ya. Didi bergegas ke kamar kecil yang ada di sudut kamar. Kembali aku sendiri. Namun untuk sementara. Keran air terdengar mengucur dari situ dan aku terbayang lagi kisah memilukan Zora. Tiba-tiba, kenapa kamu melamun saja? Didi tampak di pintu masuk yang baru saja didorongnya. Sebaliknya, aku mendengar pintu kamar mandi dibuka. Peristiwa aneh itu terjadi saat aku berumur 15 tahun. Aku tidak pernah melihat Didi kembali dari kamar mandi. Di sisi lain, Didi yang belum begitu lama tiba menjerit seketika lantaran sesuatu yang sukar ku mengerti. Lantas, ia menyuruhku pergi. Aku tidak melihat, mendengar, atau berfirasat apa-apa saat itu. Semua serba membingungkan. Namun, aku segera sadar ketika Didi mengepalkan tangannya, lalu diacungkan seiring tubuhnya yang menggeletar, dan ia meracau tentang Zora. Aku berlari menghampirinya, kemudian melihat suatu bayangan hitam dari dalam rumah Yura berkelebat ke arah Didi. Adik sepupuku tidak dapat menemukan kesadarannya sejak itu. Butuh waktu lama, meskipun telah dimintakan bantuan gereja, departemen psikiatri, dan ahli neurologi, sampai pemuka agama Islam. Dia kehilangan masa belajar yang sangat berharga. Om Pras berkisah, Zora pernah dibersihkan segera setelah Tante Weni dirasuki dan tidak pernah ada keanehan sesudah itu. Namun, pengamatan itu terbukti meleset. Pada tahun 1999, Om Pras pergi melewati perbatasan Indonesia di Borneo. Aku hanya tahu dia hendak mengembalikan Zora kepada seseorang di hutan. 3 hari selepas keberangkatan Om Pras, Didi secara ajaib sadar dan dapat melakukan semuanya secara normal. Akan tetapi, aku tidak pernah lagi melihat Om Pras.